Shalom, salam sehat. Kita melanjutkan bacaan sekolah sahabat kita, pendalaman 1 Oktober. Penjelasannya, untuk pemikiran yang lebih dalam dan lebih baik lagi, pelajari tentang pertentangan besar berdasarkan ide bahwa Allah itu kasih dan yang ditulis oleh seorang anggota gereja Advent. Lihat John Peckham, Theodicy of Love, Cosmic Conflict and the Problem of Evil, dalam Grand Rapids M.E. Baker Academic tahun 2018. Fakta bahwa buku ini telah diterbitkan oleh penerbit yang bukan Advent menunjukkan bagaimana para peneliti Alkitab yang baik bisa menyatakan satu kenyataan tentang pertentangan besar sebagaimana digambarkan dalam Alkitab. Secara singkat, saya berpendapat bahwa kasih Allah, atau jika dimengerti dengan baik, ada pada pusat pertentangan alam semesta, dan bahwa komitmen Allah untuk mengasihi menyediakan sebuah alasan moral yang cukup bagi Allah untuk mengizinkan kejahatan, dengan hasil-hasil yang signifikan agar memahami pemeliharaan ilahi yang bekerja dari apa yang saya sebut sebagai aturan-aturan perjanjian dari sebuah keterikatan. Perintah agar Israel jangan memasuki Kanaan selama 40 tahun lamanya merupakan satu kekecewaan yang amat menggetirkan bagi Musa dan Harun, Kaleb dan Yosua. Tetapi tanpa persungutan mereka menerima keputusan ilahi. Tetapi mereka yang telah bersungut-sungut atas perlakuan Allah terhadap mereka dan menyatakan bahwa mereka ingin kembali ke Mesir, menangis dan meratap pada waktu berkat-berkat yang telah mereka tidak abaikan itu ditarik dari mereka. Mereka telah menangis tanpa alasan, dan sekarang Allah telah memberikan sebab untuk menangis. Jikalau mereka telah meratap karena dosa mereka, pada waktu itu dinyatakan kepada mereka dengan sebenarnya, maka hukuman ini tidak akan diucapkan. Tetapi mereka meratap karena hukuman itu. Kesedihan mereka bukan merupakan satu penyesalan dan hukuman mereka tidak dapat diubahkan. Ditulis oleh Ellen White dalam Alpha dan Omega jilid yang pertama, halaman 469. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, diskusikan pertanyaan tentang kehendak bebas dan kasih. Mengapa mengasihi dan dikasihi itu harus dilakukan dengan cuma-cuma? Jika melihat penderitaan di dunia, bagaimana orang mungkin akan berargumentasi bahwa kasih itu seakan-akan tidak berguna? Bagaimana Anda akan menjawab tantangan ini? Kenapa kita harus melakukan kebebasan dalam mengasihi dan melakukannya dengan cuma-cuma? Karena itu adalah tindakan tanpa pamrih. Jika kita mengharapkan balasan lebih dari itu, maka kita akan lebih banyak kecewa. Kenapa banyak orang yang merasa bahwa kasih itu seakan-akan tidak berguna? Karena mereka seringkali berada dalam lingkungan yang memiliki kasih yang sangat dingin, ataupun kasih mereka tidak berbalas. Sebagaimana kita tahu perjalanan pengalaman Yusuf dalam Alkitab, meskipun mereka berada dalam lingkungan yang tidak menguntungkan, tapi karena iman dan keyakinan Yusuf akan firman Tuhan, dia tetap berdiri sebagai pribadi yang takut akan Allah. Kiranya hal yang sama kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengan mengetahui bahwa ketaatan adalah hal yang sangat penting dalam keseluruhan Alkitab, bagaimana dengan legisme? Faktor-faktor apa saja yang bisa membuat orang berubah dari kondisi setia kepada Allah, serta firman-Nya dan perintah-perintah kepada perangkap legisme? Legisme yang merupakan penurutan terhadap undang-undang membuat kita sebagai manusia harus menuruti dengan teliti. Dan seringkali apa yang membuat seorang berubah setia adalah karena beberapa faktor, antara lain kekecewaan terhadap manusia dan juga pemanjaan selera serta kemalasan. Dan yang paling penting, karena kita sebagai manusia memiliki mata yang penuh dosa, kita tidak dapat melihat Allah secara langsung, sehingga sangat mudah bagi kita untuk tidak taat. Mari kita hindari hal-hal tersebut. Meskipun Allah itu tidak terlihat, tapi kita yakin bahwa Tuhan melihat bahkan jauh sampai ke dalam hati pikiran kita.
Itulah sebabnya, mari kita terus berada dalam jalan kebenaran. Pertanyaan terakhir. Dalam UKSS, diskusikan pertanyaan yang ditanyakan pada hari Selasa tentang paralel antara orang Israel kuno dan gereja Masehi Advent hari ke-7. Apa saja paralel-paralel tersebut dan bagaimana kita peduli terhadap hal-hal itu? Israel kuno dan kita sekarang ini terhubung satu sama lain karena sama-sama saat ini pun panggilan Tuhan tetap berlaku. Tuhan ingin agar kita keluar dari tempat kegelapan kepada terang Tuhan. Tuhan mau agar kita hidup dengan iman, sehingga berkat yang diberikan kepada Abraham pun menjadi bagian kita keturunannya. Demikianlah pembahasan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami, Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Kami tahu bahwa kami sebagai umat Allah Israel modern saat ini adalah juga umat perjanjian. Dan penunjukan ini sama sekali tidak membuat kami lebih unggul dari bangsa lain, tapi Tuhan mau menjadikan kami bangsa yang dapat dicontoh oleh orang-orang sekitar. Dan kiranya kami memiliki komitmen melalui kasih untuk takut akan Allah dan menuruti perintah-perintah yang telah Tuhan sampaikan. Kami pun ya Bapa menyadari bahwa tidaklah cukup hanya mendengar dan mempelajari firman Allah, tetapi kami pun harus hidup sesuai dengan apa yang kami dengar dan kami pahami. Dan itu semua hanya dapat kami lakukan dengan pertolongan dari Tuhan saja. Mohon ampunilah kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.